down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Harinisa. Saya absen 2 dari 10 TJKT 1 dari SMK Negeri 1 Ampel Keding. Di video kali ini kita masuk ke bab 10, yaitu membahas command line tips and trick. Di bab kali ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, jadi di materi ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu ada menggabungkan beberapa komen, yang kedua yaitu tab completion, yang ketiga ada history, dan yang terakhir ada command shortcut ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu menggabungkan beberapa komen. Nah, di sini teman-teman bisa merunning Debian terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ls terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat banyak file dan directory. Di sini ada desktop, dokumen, picture, downloads, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat isi dari desktop, teman-teman bisa menuliskan perintah ls desktop. ls desktop, lalu teman-teman enter. Nah, di dalam desktop terdapat file isi.txt ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mencoba masuk ke dalam directory dokumen dengan menuliskan perintah ls dokumen, lalu enter. Nah, di dalam directory dokumen terdapat 3 file. Yang pertama ada 222.txt, ada 223.txt, dan ada isi2.txt ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menggabungkan desktop dan dokumen dengan perintah ls desktop spasi titik koma spasi ls dokumen, lalu enter. Nah, dari kedua file ini kan belum tentu file isi.txt, 222.txt, dan lainnya ini milik direktori mana. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa menuliskan perintah ls min r besar desktop spasi titik koma spasi ls min r besar dokumen, lalu kita enter. Di sini otomatis kelihatan ya teman-teman file mana yang milik desktop dan file mana yang milik dokumen. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Nah, selanjutnya di materi yang kedua ada tab completion ya teman-teman. Nah, jadi tab completion ini berfungsi untuk mempercepat pengetikan perintah ya teman-teman. Nah, contohnya saya akan menuliskan perintah download. Di sini saya tidak perlu menuliskan perintah download seperti ini. Saya tidak perlu menuliskan mengetik perintahnya seperti ini. Saya hanya perlu menuliskan 3 huruf pertama dari perintah download ya teman-teman, yaitu DOW. Nah, seperti ini. Lalu saya tekan menu tab pada laptop ya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti di sini otomatis akan muncul tulisan download seperti ini. Nah, lalu saya akan coba masuk ke dalam directory dokumen. Nah, sama seperti download, saya di sini hanya perlu menuliskan 3 huruf pertama dari perintah dokumen ya teman-teman, yaitu doc. Lalu saya pilih menu tab. Di sini otomatis akan terisi sendiri, yaitu tulisan dokumen ya teman-teman. Di materi yang kedua juga sudah selesai. Selanjutnya kita masuk
masuk ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga yaitu ada history ya teman-teman. Jadi, history adalah sebuah perintah untuk mengetahui perintah-perintah yang saya tuliskan sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya akan coba ketik history terlebih dahulu. History. Lalu enter. Nah, di sini terdapat 93 perintah yang muncul ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman ingin menuliskan perintah, teman-teman tidak perlu mengetik ulang lagi. Di sini cukup tuliskan perintah tanda seru, lalu nomor dari perintah yang ingin teman-teman ketikkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba yang 86. Lalu saya enter. Ini otomatis muncul dokumen dan isi dari dokumennya teman-teman. Ini muncul ls dokumen dan isinya, yaitu ada 222.txt, 223.txt dan yang lainnya. Nah, lalu kita tulis tanda seru 2 kali, di mana perintah ini berfungsi untuk kembali ke perintah sebelumnya. Kita coba enter. Nah, yaitu ls dokumen ya teman-teman. Oke, di materi yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat ya teman-teman. Nah, di materi yang terakhir ada komen shortcut ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa komen yang bisa diketikkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada CTRL+A. Jadi CTRL+A ini digunakan untuk kembali ke awal komen ya teman-teman. Nah, di sini contohnya saya akan masuk ke desktop ya teman-teman. Di sini saya menuliskan perintah desktop. Nah, di sini teman-teman tuh lupa untuk menuliskan perintah ls terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan CTRL+A. Biasanya teman-teman kan kalau lupa, teman-teman menggunakan arrow yang ada di laptop ya, arrow atas bawah kanan kiri seperti ini ya, satu-satu. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman bisa menggunakan CTRL+A. Nah, otomatis teman-teman bisa kembali ke awal kata ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, ls desktop. Nah, selanjutnya ada CTRL+E. Ini digunakan untuk kembali ke akhir komen ya teman-teman. Contohnya seperti ini, ls dokumen. Teman-teman ketik CTRL+E. Nah, di sini akan berubah ke akhir kata ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada CTRL+W. Ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen ya teman-teman. Misal teman-teman ingin masuk ke direktori desktop, tapi teman-teman salah menuliskan perintahnya. Nah, misal teman-teman salah menuliskan perintah menjadi download, padahal teman-teman ingin masuk ke direktori desktop. Nah, teman-teman tidak perlu menghapus seperti ini satu-satu. Teman-teman bisa menggunakan CTRL+W. Nah, di sini otomatis tulisan downloadnya itu akan terhapus ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetik ls desktop. Teman-teman bisa langsung mengetik ls desktop. Selanjutnya ada CTRL+R. Ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba tekan CTRL+R. Nah, di sini saya tuliskan CD. Secara otomatis ini akan mencari komen kita ya teman-teman. Di sini sebelumnya ada CD dokumen ya teman-teman.
Nah, lalu yang terakhir ada CTRL plus L. Ini digunakan untuk mengclear tampilan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, CTRL plus L. Nah, nanti tampilannya akan kembali bersih seperti ini ya teman-teman. Nah, sekian materi pada bab 10. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.